video pertama di akun channel YouTubeku. Seneng banget dan bener-bener aku niatin banget buat video ini untuk sharing sama kalian gimana aku jadi Nusantara sehat. Karena banyak kali yang tanyain aku, yang nge-DM-in, yang WA-in, nanyain gimana sih kak kok bisa lulus jadi Nusantara sehat. Oke guys, benerin dulu ya kerudung. Aku akan sharing sama kalian gimana aku bisa lulus jadi Nusantara sehat. Aku akan sharing sama kalian step by stepnya dari mulai aku pendaftaran sampai aku bisa masuk ke pembekalan Nusantara sehat. Stay tune terus, jangan di skip, apalagi bagi kalian yang benar-benar ingin daftar jadi Nusantara sehat. Bisa jadi nanti video ini untuk jadi bekal kalian menghadapi tes-tesnya Nusantara Sehat yang sangat sulit itu. Oke guys, nggak perlu banyak berbasa-basi, aku akan langsung masuk ke inti video. Guys, jadi Nusantara Sehat ini merupakan salah satu programnya dari Kementerian Kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan ini sudah memberikan wadah bagi kami tenaga kesehatan untuk mengabdikan dirinya ke pelosok-pelosok negeri. Dari kata Nusantara, sudah kita bisa tebak bahwa nantinya yang lulus jadi Nusantara Sehat ini akan ditempatkan di pelosok-pelosok negeri maupun di wilayah-wilayah terpencil yang notabene itu sulit akses pelayanan kesehatan. Tapi aku sarankan buat kalian yang ingin daftar Nusantara Sehat, kalian harus benar-benar mantapin hati. Karena apa? Karena nantinya jika Anda lulus jadi Nusantara Sehat, itu tempat penempatan kalian susah sinyal. Kemudian akses ke kotanya sulit banget. Akses perjalanannya itu sulit banget. Kemudian jauh dari orang tua, dan satu lagi kalian akan susah untuk liburan. Bagi kalian yang anak mall, anak nongkrong, anak nongki-nongki gitu, itu bener-bener mantapin hati. Karena apa? Karena di tempat penempatan nanti tidak ada namanya mall dan tidak ada namanya tempat nongki-nongki. Oke guys, jadi Nusantara Sehat itu ada dua kategori. Yang pertama adalah Nusantara Sehat individu, kemudian yang kedua adalah Nusantara Sehat tim base. Nanti kalau misalnya ada suara kebisingan, burung atau apa ketuk-ketuk, aku tag video ini benar-benar di siang hari karena nungguin mereka tidur semua. Oke, jadi guys ada dua kategori dari Nusantara Sehat. Yang pertama itu Nusantara Sehat individu, kemudian ada Nusantara Sehat tim base. Aduh, ganggu nggak sih? Di Nusantara Sehat itu ada dua kategori. Yang pertama itu Nusantara Sehat individu, kemudian yang kedua adalah Nusantara Sehat tim base. Aku nggak akan bahas secara terperinci apa perbedaan dari Nusantara Sehat individu maupun Nusantara Sehat tim base. Tapi bagi kalian yang ingin aku bahas secara terperinci, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, aku akan disclaimer dulu bahwa aku kemarin itu ikut di Nusantara Sehat tim base karena menurutku aku pingin punya teman yang satu visi misi, dan kemudian aku pingin punya teman cerita curhat curcol tentang suka dukanya di penempatan. Aku nggak mau sendiri, pokoknya aku nggak mau sendiri, itu pikiranku. Tapi bagi kalian yang pingin atau yang mau ikut di Nusantara Sehat individu, nggak apa-apa, itu sama aja, kan sama-sama mengabdi pada negara untuk membangun pelayanan kesehatan yang baik di daerah-daerah terpencil. Bagi kalian yang benar-benar mau ikut atau mau daftar Nusantara Sehat, pikir-pikir dulu kalian mau pilih dari Nusantara Sehat individu atau Nusantara Sehat tim base. Jadi kalian mau pilih yang mana? Pilih Nusantara Sehat individu atau Nusantara Sehat tim base? Komen di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke dalam inti videonya. Inti dari video ini adalah apa aja tahap-tahapan di Nusantara Sehat. Jadi tahap-tahapan atau
tes-tesnya Nusantara Sehat itu ada dua. Yang pertama itu tahapannya tes administrasi. Kemudian yang kedua itu dibagi lagi menjadi 3 tes. Yang pertama tes psikotes, kemudian ada tes FGD, kemudian yang ketiga itu ada tes wawancara. Jadi kalian harus siap-siap untuk tes Nusantara Sehat tersebut. Oke guys, di tes tahap administrasi ini kalian benar-benar harus jeli dengan berkas-berkas kalian. Kalian harus mengecek bahwa nomor Kemendikti kalian di waktu kuliah itu ada atau enggak. Kemudian nomor STR kalian itu terverifikasi atau enggak ada. Itu yang buat enggak lulus di tes tahap administrasi itu ya seperti itu. Kemudian aku kasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian ingin benar-benar mendaftar di Nusantara Sehat, itu syarat wajibnya adalah NPWP dan BPJS. Itu kalian harus punya kedua benda atau kartu tersebut. Jadi nantinya kalian akan diberikan atau disuruh memasukkan nomor NPWP dan nomor BPJS kalian. Itu bisa-bisa ada yang tidak terverifikasi atau apa, kadang itu bisa buat yang nggak lulus. Jadi bagi kalian jangan menyepelekan di tes berkas ini, karena banyak kali teman-temanku yang nggak lulus di tes administrasi ini. Jadi sayang banget kan kalau misalnya belum tes tertulis atau tes apa-apa, di tes administrasi udah gugur kan sayang. Tes tahap kedua ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tes namanya tes psikotes, kemudian yang kedua itu tes FGD, dan yang ketiga itu tes wawancara. Aku bakal bahas step by stepnya dulu, dan aku akan kasih kisi-kisi kalian gimana caranya nanti kalian bisa menjawab tes-tes tersebut dengan baik. Pertama, aku akan bahas tentang tes psikotes. Tes psikotes itu menurutku seperti biasa ya, ada di buku-buku, itu banyak sekali mirip atau ya sama aja lah seperti itu. Dan di tes psikotes itu kan dia tuh menjelaskan bahwa bagaimana perilaku kita, kayak gitu kan, seperti itu. Kemudian nantinya akan ada namanya tes gambar. Itu menurutku kalian harus pelajari benar-benar, kalian beli bukunya, kalian pelajari, karena di tes psikotes itu nilainya sangat menentukan kalian bisa lulus atau enggak di Nusantara Sehat. Aku saranin buat kalian untuk benar-benar menjawab pertanyaan di psikotes itu dengan baik, karena benar-benar tidak ada waktu untuk mencontek kanan kiri, walaupun kalian dempet gitu ya. Kemarin kan aku duduknya agak dempet gitu, nggak ada sama sekali aku bisa noleh ke temanku, apa sih pertanyaannya, apa sih jawabannya, enggak ada. Pokoknya kalian harus benar-benar belajar, benar-benar kalian yakinin, benar-benar kalian dari hati menjawab pertanyaan tersebut. Oke, nggak perlu lagi basa-basi lagi, aku akan masuk tes tahap kedua. Tes tahap kedua ini adalah tes FGD, dimana kalian itu nantinya akan dikumpulin bersama tenaga kesehatan yang lain. Aku kan bidan, jadi kemarin aku dikumpulin dengan 4 tenaga kesehatan yang lain. Yang pertama aku dikumpulin dengan dokter, kemudian perawat, kemudian ahli gizi sama counseling, dan kelima aku kan bidan. Dan itu akan ada 2 penguji. Yang pertama itu penguji dari tim psikotesnya atau psikolognya, kemudian yang kedua dari bidang kalian masing-masing. Jadi menurutku di situ kalian akan diuji tentang bagaimana kalian menyikapi tema-tema yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Tips and trick dari aku adalah kalian tidak boleh menyanggah pernyataan atau jawaban dari temanmu. Lebih baik kalian itu menggabungkan pernyataan temanmu dan memuji apa yang mereka bicarakan, dan menggabungkan pernyataan mereka atau temanmu itu ke dalam jawaban kalian. Itu lebih baik. Tips and trick aku sudah aku sebutin di situ. Kalian harus benar-benar mengikuti tips and trick tersebut, karena itu sering banget membuat teman-teman aku bisa lulus jadi Nusantara Sehat. Oke, sekarang aku akan bahas di tes tahap ketiga. Tes tahap ketiga itu adalah tes wawancara, dimana tes wawancara ini banyak sekali yang gugur. Karena apa? Karena tes wawancara ini benar-benar menguras mental kita, karena kadang ada yang teman-teman yang maksudnya masih tremor untuk bicara dengan penguji atau diinterview oleh penguji. Jadi menurutku atau saranku adalah jangan tremor, kemudian pede
harus pede untuk menjawab pertanyaan, kemudian kalian harus tatap mata penguji dengan benar. Karena nantinya kalian akan dinilai dari sikap, duduk ya, psikolog ya, maksudnya menilai apa aja tentang gestur kita. Oke, kemudian nantinya kisi-kisi dari aku adalah tim psikolog ini biasa menanyakan bagaimana sikap kalian tentang misalnya kalian ditempatkan di wilayah kepulauan atau yang di perairan gitu. Jadi kalian harus jawab dengan tenang, pede, baik, seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya tim dari kejuruan. Kejuruan ini nantinya akan menanyakan tentang masing-masing atau apa aja teori-teori yang kalian pelajari. Misalnya kemarin seperti aku ditanyain tentang bagaimana penanganan tentang perdarahan jika di wilayah tempat tinggalmu atau di penempatanmu itu jauh dari akses rujukan. Jadi benar-benar aku saranin untuk belajar tentang teori-teori yang mana itu sudah dipelajari di waktu kuliah. Jadi kalian harus pede menjawabnya, kalian jawab step by step karena nantinya itu akan dinilai. Kalian melewati tes-tes tersebut, kalian akan dapat pengumuman dari tim Kementerian Kesehatan di mana mereka akan memberitahukan bahwa nantinya pengumuman kelulusan ini akan ada di akun Nusantara Sehat kalian masing-masing. Jadi kalian jangan takut, itu akan ada di akun Nusantara Sehat kalian masing-masing. Aku saranin buat kalian untuk mengecek secara berkala akun Nusantara Sehat kalian masing-masing. Karena apa? Karena pengumuman kelulusan di Nusantara Sehat itu sangat cepat banget, sangat cepat banget. Jadi kalian harus benar-benar sering mengecek akun Nusantara Sehat kalian masing-masing. Dan ingat, setelah kalian lulus jangan bersenang dulu karena akan ada tahap terakhir, yaitu tahap pemanggilan pembekalan. Inilah yang nantinya akan jadi penentu bahwa kalian benar-benar menjadi tim atau menjadi bagian dari Nusantara Sehat. Karena ada kala yang lulus tetapi tidak ikut pembekalan. Seperti aku, kemarin kan aku tesnya atau ikutnya di batch 12. Tetapi aku tidak ikut pembekalan di batchnya 12 karena aku harus menunggu pemanggilannya di batch selanjutnya. Dan alhamdulillah aku dipanggil di batch 13 untuk pembekalan. Oke guys, dan ketika pemanggilan pembekalan itu akan ada form atau persetujuan bahwa kalian akan hadir di pembekalan itu atau tidak. Dan itu benar-benar dikasih waktu 3x24 jam untuk Anda menyetujui kalian akan ikut pembekalan atau tidak. Tapi jika tidak nge-apply atau tidak menyetujuinya, kalian akan dinyatakan didiskualifikasi atau kalian akan dinyatakan tidak lulus. Jadi sayang kan kalau misalnya kalian udah dari awal udah daftar, capek-capek, kemudian ikut tes, kemudian kalian tidak apply di pembekalan Nusantara Sehat dan tiba-tiba kalian didiskualifikasi. Itu sayang banget. Oke guys, mungkin ini aja sharing aku tentang pengalamanku jadi Nusantara Sehat. Kemudian nantinya jika kalian ingin tanya-tanya tentang berbagai atau macam-macam dari Nusantara Sehat, tentang Kak berapa gajinya apanya semua, kalian bisa DM di Instagram aku yaitu widianti_seristika. Jadi bagi kalian yang ingin request aku mau buat video apa lagi tentang Nusantara Sehat, tolong komen di kolom komentar. Aku akan bahas secara terperinci tentang Nusantara Sehat yang kalian request. Jadi misalnya kalian mau tanya nih, Kak berapa gajinya? Oke, aku akan bahas, tetapi komen di kolom komentar. Oke guys, see you next video. Semoga kalian yang mau mendaftar Nusantara Sehat bisa lulus jadi Nusantara Sehat. Amin. Dah.